Halo semuanya, selamat sore. Kami di sini dari kelompok 9 akan mempresentasikan metodologi software development, ya ini Unified Process. Nah, untuk anggota kelompoknya ini kami bertiga. Yang pertama ada Izzuddin Hamadi Faiz dengan 3 NRP terakhir 018. Saya sendiri Arif Semevano dengan NRP terakhir 072. Dan yang terakhir ada Adifa Fajri dengan NRP terakhir 178. Adifa, untuk record video kali ini Adifa berhalangan hadir, namun ia sudah membantu dalam membuat PPT-nya. Guys. Nah, untuk materi yang akan kami bawakan ini yang pertama ada pengenalan dari Unified Process, selanjutnya ada fase dari Unified Process, dan terakhir ada keuntungan dan kerugian dari menggunakan Unified Process. Pause dulu, sempat pause dulu, pause dulu. Pause dulu dah. Ya, lanjut. Nah, yang pertama kita masuk ke materi pertama, yakni pengenalan dari Unified Process. Nah, Unified Process atau UP ini adalah salah satu metodologi pengembangan perangkat lunak. Nah, UP ini atau Unified Process ini juga dikenal sebagai pengembangan perangkat lunak yang berulang dan bertahap. Nah, untuk bahasa visual yang digunakan untuk memodelkan dan merancang sistem perangkat lunak itu adalah UML atau Unified Modeling Language. Selanjutnya kita masuk ke fase dari Unified Process. Yang pertama ada inception. Nah, inception ini adalah langkah awal dari fase unified process. Ya, di sini tuh di fase ini kita menentukan tujuan, ruang lingkup, dan kelayakan proyek, serta mendefinisikan analisis risiko awal dan membuat rencana proyek tingkat tinggi. Lalu selanjutnya ada yang kedua ada elaboration. Nah, di sini itu lanjutan dari inception, ya ini membuat prototipe dan desain arsitektur untuk memvalidasi keputusan untuk tahap selanjutnya. Selanjutnya yang ketiga ada construction. Di fase ini kita menyelesaikan dan menyempurnakan sistem desain. Nah, untuk pengulangan terakhir dari fase konstruksi ini, ya ini merilis sistem yang telah selesai sepenuhnya. Untuk yang terakhir itu ada transition. Nah, di fase terakhir ini kita menerapkan sistem yang telah selesai kepada pengguna. Nah, di fase ini yang hal-hal yang dilakukan itu ada pelatihan pengguna, dokumentasi sistem, dan juga pengujian penerimaan akhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Izzuddin Hamadi Faiz. Nah, kemudian ini untuk bagian dari Unified Process itu sendiri, jadi bisa dilihat pada tahap inception, kita berfokus pada, dilihat dari waktu, kita berfokus pada business modeling dan requirements. Kemudian bisa dilihat juga pada tahap elaboration, yaitu tahap pada E1, E2, kita menggunakan waktu kita untuk lebih berfokus pada requirement dan analisis dan desain. Begitu seterusnya sampai tahap transition. Next. Kemudian yang selanjutnya yaitu advantage dari Unified Process ini sendiri. Yang pertama yaitu provides good communication. Maksudnya Unified Process ini mempromosikan kolaborasi dan komunikasi bersama dengan pemangku kepentingan yaitu stakeholders. Memaksa untuk berbagi pemahaman tentang project goals, requirements, dan priorities. Pertemuan dan tinjauan rutin ini membantu memfasilitasi komunikasi yang efektif dan penyelarasan pada suatu proyek tersebut. Kemudian yang kedua yaitu support risk management. Nah, karena UP ini digerakkan oleh resiko dengan berfokus pada penanganan risiko itu sendiri, itu akan mengurangi ketidakpastian dan dapat mengefektifkan development software itu sendiri. Kemudian reusing components. Maksudnya UP ini mempromosikan sistem perangkat lunak yang didekomposisi menjadi komponen yang dapat digunakan kembali. Kemudian komponen-komponen ini merangkum fungsionalitas tertentu, membuatnya lebih mudah dipahami. Next. Kemudian untuk disadvantage dari universitas sendiri yaitu pertama dari tahap complexity. Complexity ini maksudnya UP ini membutuhkan tim yang berpengalaman karena prosesnya sendiri itu berganda-ganda seperti multiple phase, activities dan artifact yang dimana membutuhkan waktu yang banyak dan effort yang banyak juga untuk memahami dan mengimplementasikan secara efektif. Kemudian resource intensive.
Dalam mengimplementasikan UP ini memerlukan resource yang banyak dan juga signifikan, seperti misalnya dari personal skill itu sendiri, kemudian dari pelatihan dan alat untuk modeling dan dokumentasi. Kemudian potential for scope, maksudnya yaitu perulangan iteratif dari UP ini terkadang dapat menyebabkan scope creep, artinya di mana persyaratan baru itu terus ditambahkan tanpa prioritas dan pengelolaan yang tepat. Nah, tanpa kontrol yang tepat, itu akan mengalami pembengkakan dari software itu sendiri dan eh, terutama di bagian budgetnya. Next, untuk kesimpulan, jadi Unified Process ini adalah salah satu metodologi dalam software development. Unified Process ini didasarkan pada perluasan dan penyempurnaan satu sistem melalui beberapa iterasi dengan umpan balik dan adaptasi. Unified Process sendiri memiliki 4 tahap, yaitu iterasi, elaborasi, konstruksi, dan transisi. UP ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai metode pengembangan software. Metodologi ini menggabungkan beberapa aspek dari berbagai metodologi pengembangan perangkat lunak, seperti model proses iteratif dan model proses alur kerja untuk memberikan pendekatan yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan proyek yang berbeda. Kemudian ini ada referensi yang kita ambil dari beberapa sumber. Next. Mungkin cukup dari kami kelompok 9 untuk presentasi kali ini. Terima kasih. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.